Akhirnya untuk pertama kalinya nih teman-teman, Bitcoin mencapai 120.000 US dollar dan ini sebenarnya udah kita prediksi dari minggu lalu ya. Jadi memang teman-teman udah bisa prepare terlebih dahulu. Nah, mungkin sekarang tuh muncul banyak pertanyaan di kepala kita ya. Apakah ini udah saatnya jual? Apakah sebentar lagi alt season bakalan segera terjadi? Nah, kita bakal bahas sama-sama nih teman-teman karena ini video bakal jadi video yang penting banget menentukan apakah kalian bakal menjadi bagian dari orang-orang yang profit di kripto atau justru rugi di kripto. So, pertama kita bahas dulu nih teman-teman, market cap untuk keseluruhan di sini di 3,7 triliun US dollar. Jadi sebentar lagi nih hampir menyentuh 4 triliun US dollar. Ini benar-benar gede banget teman-teman ya untuk sekelas cryptocurrency dan di sini Bitcoin market cap-nya di angka 2,4 triliun US dollar. Sekarang pada saat video ini dibuat ini benar-benar Bitcoin lagi mencapai titik all time high-nya dia teman-teman. Dan kita udah prediksi dari minggu lalu bahwa untuk potensi Bitcoin bisa melewati 110.000. Itu pertama tujuan target dia ke 115. Lalu yang kedua ke 120 itu udah sangat jelas aku sebutin di video sebelumnya, teman-teman bisa nonton aja dulu. Nah, di sini sekarang aku udah nggak fokus lagi ke Bitcoin, tapi aku lagi fokus ke altcoin ya teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan altcoin di sini seperti ETH, kemudian juga ada XRP, BNB, Solana dan lain sebagainya ini udah mulai ada kenaikan yang lumayan ya. Stellar di sini udah hampir 12%. XRP di sini masih bentar lagi ke 3 dolar ya teman-teman. Oke, jangan FOMO please, jangan FOMO buat teman-teman semua karena kita belajar ya dari momentum di November 2024 lalu, di mana memang banyak yang justru kecemplung di saat yang salah. Tapi mungkin ada banyak pertanyaan di luar. Kayak, tapi kan Kak, bisa aja di November itu pemanasan. Nah, sekarang bisa jadi bakal lebih besar lagi nih momennya daripada di November lalu. Bisa nggak ya kira-kira itu terjadi gitu. Nah, ini kita bakal lihat teman-teman. Yang pertama, kita bakal cek dulu dari segi grafik ya. Oke, pertama di sini kita buka Bitcoin dan aku coba untuk membersihkan terlebih dahulu grafiknya. Nah, jadi di sini kita coba untuk melihat dari sudut pandang yang relatif agak sempit dulu nih teman-teman ya. Jadi kita bakal cek di candle 1 hari. Nah, ini aku udah sempet berkali-kali sebutin ke teman-teman bahwa ini ada potensi pembentukan bullish flag seperti itu ya. Dimana kalau kalian lihat di sini dari secara resisten emang agak turun, agak rendah. Begitu juga dengan bagian support ya. Nah, pertama kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini dari sekitar awal-awal Juli itu ya, lebih tepatnya di 3 Juli sampai sekitar 8 Juli, dia struggle ya teman-teman, dia struggle untuk bisa melewati area 110.000 dan finally dia berhasil gitu melewati area tersebut. Nah, dari 3 Juli itu udah aku kasih warning ke teman-teman ya bahwa dia udah breakout nih gitu. Cuma kita ada di tahap menyelesaikan retest terlebih dahulu seperti itu ya. Di sini kita bisa menggunakan dua cara untuk menentukan level taking profit. Yang pasti ini udah bukan saatnya buat kita buy Bitcoin lagi ya teman-teman, kecuali kalau misalnya kalian mau nabung sampai ya 5 sampai 10 tahun ya monggo gitu tanpa memperhatikan kondisi yang ada sekarang. Dan kalau misalnya teman-teman trader buy momentum, ini udah bukan saatnya kita buy lagi sih, seperti itu. Lebih tepatnya kita cari titik yang enak buat sell nih di mana seperti itu. Nah, pertama di sini kita gunakan chart pattern-nya dulu untuk mengukur ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa ukur aja dari bagian swing high pertama sampai ke swing low-nya diukur, kemudian kita pindahin di sini teman-teman. Tempat saat dia mengalami breakout. Nah, sebenarnya di sini untuk target profitnya tuh di 120.000.
seperti itu ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini udah tercapai nih. Tapi kok naik terus sampai 122.000. Nah, mungkin ada target lain gitu teman-teman ya yang pengen dicapai. Tapi overall kalau aku sih melihat ya udah saatnya seperti itu ya. Udah saatnya apa nih? Nah, ini opini aku pribadi aja. Udah saatnya buat jual seperti itu ya. Monggo kalau misalnya teman-teman mungkin punya opini lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teman-teman bisa ukur menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi buat tahu kira-kira bakal terjadi aksi take profit besar-besaran tuh di area mana sih, kita ukur dari swing low menuju ke swing high terbaru, ditarik lagi sampai ke swing low terbarunya itu kan kurang lebih di 98.000 ya. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan zona 61,80% itu terletak di 121.000 dan 78,60% tuh di 127.000. Jadi sebenarnya ada kemungkinan nih teman-teman dia bisa fake naik sampai 127.000 lalu kembali lagi ke level 120.000 dan ya aku nggak bisa bilang habis itu udah selesai bullishnya atau gimana ya. Tapi kalau misalnya kita cek juga by history ya teman-teman, kita lihat dari 2021 ini diukur dari swing low menuju ke swing high terbaru ya teman-teman. Swing high terbaru sebelum akhirnya dia ke 64.000 itu kurang lebih Bitcoin cuma naik sampai di level lewat dikit dari 61,80% di 64.400. Habis itu dia drop seperti itu ya dan membentuk pattern. Memang sih belum ada konfirmasi kuat ya teman-teman, tapi setidaknya kita udah mulai bisa memprediksi lah gitu ya menggunakan tadi pengukuran dari chart pattern ataupun di sini menggunakan Fibonacci extensions. Nanti kalau misalnya udah mulai tercium nih teman-teman, di sini bau-bau pola reversal gitu ya. Kalau sini kan teman-teman bisa lihat ya pola reversalnya. Di sini ada yang bilang ini head and shoulders, ada yang bilang ini adalah wake off teori seperti itu ya. Baru itu nanti bakal memperkuat analisanya seperti itu ya. Tapi kalau aku pribadi sih saat ini sama sekali ya nggak menyarankan buat buy posisi seperti itu ya. Melihat posisinya yang kayak gini udah masuk ke zona-zona TP nih teman-teman ya. Jadi mungkin batasannya di 125 sampai 127. Kalau dia ternyata naik terus karena kripto misalnya nggak bisa diprediksi pakai Fibonacci atau yang lainnya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Yang penting di sini kita coba untuk melakukan tindakan preventif aja gitu teman-teman. Oke, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan chart weekly ya teman-teman, di mana kita hubungkan nih resisten dari tahun 2017, 2021 dan yang sekarang. Kalau kita tarik garis nih teman-teman, sebenarnya ini udah kena di area resisten gitu berdasarkan dari garis ini. Dan aku menggunakan chartnya ini yang reguler. Kalau misalnya logaritmik emang beda banget sih seperti itu ya, tapi sini aku pakai chart yang reguler seperti itu. Oke, jadi seharusnya ini udah kena di zona-zona TP. Nah, biasanya nih teman-teman kalau udah pol-polan kayak gini ya, kita flashback ke tahun 2021 itu kan terjadi alt season ya. Oke lah, misalnya sebentar lagi misalnya BTC bakal masuk ke zona taking profit besar-besaran. Tapi kita mungkin bisa antisipasi adanya alt season. Apakah bakal terjadi alt season? Nah, kita cek di sini teman-teman ya, Bitcoin dominance chartnya ini sebenarnya juga udah masuk ke zona-zona untuk terjadinya kebalikan arah gitu teman-teman ya. Jadi setelah dia turun, dia naik, ini udah masuk ke zona retracement sebenarnya. Di level 60,95 ini adalah 61,8 ya, dia lewat. Terus kemudian juga naik lagi teman-teman sampai ke 65,87. Oke, sebentar di sini aku ganti dulu ya teman-teman pakai persen biar lebih enak gitu ya ngelihatnya. Nah, ini harapan terakhirnya nih teman-teman. Harapan terakhirnya di 65,87% dan udah pernah aku analisa juga ya teman-teman bahwa kemungkinan besar Bitcoin dominance ini bisa ke 66%, yaitu di video yang lumayan lama udah lewat seperti itu ya.
Tapi kalau ternyata nih teman-teman, ternyata ini tembus lagi di 66% ini tembus, maka ini kemungkinan besar altcoin masih belum bisa rally. Karena kenapa? Ada potensi untuk si Bitcoin dominance ini naik sampai ke level 70%. Bahkan pahit-pahitnya nih bisa ke 73% teman-teman. Di mana ini adalah area supply zone. Jadi saat ini aku belum bisa bilang, oh ini alt season udah terjadi, siap-siap ya, prepare dan lain sebagainya. Harapannya sih begitu gitu ya. Harapannya sih orang-orang udah mulai mengalokasikan token mereka ke altcoin gitu karena ini udah masuk zona retrace seperti itu ya. Dimana kalau ini selesai teman-teman, maka kemungkinan besar kita akan balik lagi nih ke sekitaran level 50 bahkan mungkin 40%-an seperti itu ya. Tapi saat ini belum ada konfirmasi untuk altcoin season karena dominasinya di sini masih bullish seperti itu ya dari secara patternnya ataupun dari secara chart Bitcoin dominance-nya seperti itu ya. Semoga aja 66% udah terakhir gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata masih naik lagi, nah berarti zona supply berikutnya ada di kisaran 70%. Itu berarti alt season belum terjadi. Tapi kalau misalnya ini udah selesai di 65% ini teman-teman, maka kemungkinan besar kita udah masuk ke gerbang altcoin season. Seperti itu ya. Jadi penentuan banget nih sekarang. Dan yang terakhir kita cek juga Crypto Fear and Greed Index. Nah, terakhir kali aku bilang ini walaupun sepele, tapi penting banget buat teman-teman tuh pantau. Kenapa? Karena dia tuh gak bohong gitu ya. Level maksimalnya itu menggambarkan di mana orang-orang biasa TP, di mana orang-orang biasa melakukan pembelian. Nah, zona TP-nya di sini biasanya tuh di 95 maksimal. Kalau sekarang ini masih di 74. Jadi kemungkinan besar nih market belum benar-benar mencapai level maksimal greedy seperti itu teman-teman ya. Jadi masih labil mungkin orang-orang tuh masih berpikir dan berusaha mencerna, wah udah 120.000 aja nih Bitcoin, apa yang mesti dilakukan? Apakah mereka harus beli, apakah mereka harus jual? Ini belum tergambar sekarang teman-teman. Jadi posisinya nih kita masih di tengah-tengah seperti itu ya. Tapi kalau dari secara grafik tadi nggak bisa bohong, sebenarnya kita udah deket gitu teman-teman ya dengan posisi taking profit secara besar-besaran. Cuma itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Kalau opini aku pribadi itu udah dekat seperti itu teman-teman ya. Em, Masalah turunnya sampai di mana? Apakah ini udah benar-benar selesai atau belum? Itu belum terjawab gitu teman-teman ya. Tapi kita udah mulai masuk ke zona-zona taking profit intinya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu aja informasi yang mau aku sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa disclaimer on ini bukan saran keuangan ya dan tetap Dior juga. Pertimbangan lagi kalau misalnya teman-teman mau membeli atau masuk posisi apapun itu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.